Nomor 26, soal isai. Tentukan hasil dari A, 65 dikurangi 16 kali 5 dibagi 2 ditambah 12. Kemudian yang B, 3 per 4 dikurangi, kurung buka, 1 per 2 atau 1,5 dibagi 1 per 5. Nah, ini adalah soal isai maka harus diuraikan. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Yang A dulu, 65 dikurangi 16 kali 5 dibagi 2 ditambah 12. Ini operasi kurang kali bagi jumlah. Nah, di sini ada operasi bagi dan operasi kali, maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Makanya di sini dikurung, dibikin kurung ya. 65 dikurangi, kurung buka, 16 kali 5 dibagi 2, kurung tutup, tutup kurung ditambah 12. 16 kali 5 nilainya adalah 80. 80 dibagi 2 nilainya 40. Maka akan menjadi 65 dikurangi 40 ditambah 12. 65 dikurangi 40 adalah 25. 25 ditambah 12 hasilnya adalah 37. Untuk yang A hasilnya adalah 37. Kemudian untuk yang B, 3 per 4 dikurangi 1 per 2 dibagi 1 per 5. Nah, ini ada operasi bilangan pecahan. Nah, ada kurang, ada bagi. Maka bagi harus didahulukan. Nah, di sini sudah dikurung, maka lebih gampang lagi. Caranya adalah pecahan campuran ini harus dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, 3 per 4 kalau dirubah menjadi bilangan pecahan biasa itu menjadi 15 per 4. Caranya bagaimana? Caranya adalah 4 kali 3, 12. 12 ditambah 3, 15. Penyebutnya tetap 4. Kemudian dikurangi 1 per 2 menjadi 3 per 2. 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. Berarti 3 per 2. Dibagi 1 per 5 berubah menjadi 6 per 5. Nah, di sini ada operasi pembagian pecahan. Maka operasinya dirubah menjadi kali. Maka akan menjadi 15 per 4 dikurangi 3 per 2 kali 5 per 6. Nah, ini ada perubahan ya. Yang tadinya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Operasinya bagi jadi operasi kali. Selanjutnya kita hitung dulu yang ada di dalam kurung. 15 per 4 dikurangi. Nah, ini perkalian bilangan pecahan dengan pecahan. Maka pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 5, 15. 2 kali 6, 12. Jadi 15 dibagi 4 dikurangi 15 per 12. Nah, di sini tinggal mengoperasikan pengurangan bilangan pecahan. Berhubung di sini penyebutnya belum sama, maka harus disamakan terlebih dahulu dengan menggunakan KPK penyebut 4 dan 12. KPK dari 4 dan 12 adalah 12 itu sendiri. Maka ketika penyebutnya semuanya diganti menjadi 12, maka ya, cara menentukannya adalah untuk penyebutnya, untuk pembilangnya adalah 12 dibagi 4, nilainya adalah 3 kali 15 hasilnya 45. Sedangkan yang 15 per 12 tetap. Kenapa? Karena penyebutnya tetap 12. Nah, setelah ini tinggal mengurangi pembilangnya. 45 dikurangi 15 hasilnya adalah 30. Berarti 30 per 12 atau 30 dibagi 12. 30 dibagi 12 hasilnya adalah 26 per 12. Maka untuk nomor 26 yang A hasilnya adalah 37. Untuk yang B hasilnya adalah 26 per 12 atau bisa disederhanakan yang ini 6 per 12 nya menjadi 21 per 2. Itu untuk nomor 26 bagian isai ya. Ada 2 soal A dan B. Nomor 27. Dalam sebuah tes berlaku jika menjawab benar diberi skor 4, jika salah diberi skor negatif 2 dan tidak dijawab diberi skor 0. Dari 50 soal, Ahmad mampu menjawab 30 soal dengan benar, 12 soal tidak dijawab, dan sisanya salah. Skor yang diperoleh Ahmad adalah titik. Nah, di sini ada 3 penilaian, yaitu benar, salah, dan tidak dijawab. Ketentuannya, jika benar, maka dikasih nilai atau skor 4, kalau salah dikali negatif 2, kalau tidak dijawab, diberi nilai 0. Kita analisis daripada soalnya, benarnya berapa, salahnya berapa, dan tidak dijawab berapa soal. Yang pertama benar, tadi ada 30, berarti 30 kali 4. Kemudian salahnya belum diketahui, makanya biarkan saja dulu. Kemudian tidak dijawab ada 12 soal, berarti 12 kali 0. Nah, di sini dijumlah dulu, ada berapa soal? 30 ditambah 12, baru 42 ya. Baru 42 soal, padahal soalnya 50, berarti salahnya harus dicari terlebih dahulu. Oke, untuk benarnya 30 kali 4, salahnya berarti 8 kali negatif 2. Kenapa 8? Karena sudah 42 soal. Aslinya itu soalnya seluruhnya 50, berarti kan kurang 8, berarti
kurang 8. Maka untuk salahnya ada 8 soal. Kemudian untuk tidak dijawabnya adalah 12 soal, berarti 12 kali 0. Nah, di sini coba kita cek jumlahnya sudah 50 soal. Nah, kalau sudah 50 soal berarti kita tinggal menguraikan dan menghitung. Untuk benar berarti 30 kali 4, 120. Untuk salah, 8 kali negatif 2 berarti negatif 16. Kemudian tidak dijawab, 12 kali 0 berarti 0. Nah, setelah ini tinggal dijumlahkan. 120 ditambah negatif 16 ditambah 0. Hasilnya adalah 120 dikurangi 16 ditambah 0. Kenapa ini dikurangi? Karena ini positif kali negatif. Berarti 120 dikurangi 16. Hasilnya adalah 104. Jadi skor yang diperoleh Ahmad adalah 104. Nomor 28. Pak Haris memiliki tanah seluas 3.000 meter persegi. Diketahui 1/4 bagiannya akan ditanami tomat, 2/5 bagiannya akan ditanami cabai, dan sisanya akan ditanami kacang panjang. Luas tanah Pak Haris yang ditanami kacang panjang adalah titik-titik. Nah, tanah Pak Haris itu akan ditanami 3 jenis tanaman, yaitu tomat, cabai, dan kacang panjang. Kita hitung luas masing-masing dari bagian-bagian yang ada. Pertama adalah untuk luas yang ditanami tomat. Bagian yang ditanami tomat itu 1/4 bagian, maka 1/4 kali luas total. Berarti 1/4 kali 3.000, hasilnya adalah 750 meter persegi. Kemudian luas tanah daripada Pak Haris yang ditanami cabai. Bagian yang ditanami cabai adalah 2/5, maka 2/5 kali 3.000. Hasilnya adalah 1.200 meter persegi. Nah, untuk luas tanah yang ditanami tomat dan ditanami cabai itu dijumlahkan terlebih dahulu. 750 ditambah 1.200, hasilnya adalah 1.950 meter persegi. Setelah itu kita menghitung luas tanah Pak Haris yang ditanami kacang panjang sebagai sisanya. Sisa tanah maksudnya yang ditanami kacang panjang adalah luas total 3.000 dikurangi jumlah luas tanah yang ditanami tomat dan cabai, yaitu 1.950. 3.000 dikurangi 1.950 adalah 1.050 meter persegi. Jadi luas tanah Pak Haris yang ditanami kacang panjang sebagai sisa adalah 1.050 meter persegi. Nomor 29. Diketahui S bilangan cacah kurang dari 15, P bilangan faktor dari 12, Q bilangan faktor dari 15. Berdasarkan keterangan di atas, maka A. Tuliskan anggota S, P, dan Q. B. Gambarlah diagram Venn yang menyatakan hubungan S, P, dan Q. Oke, kita bahas untuk yang A. Yang A adalah menuliskan anggota daripada himpunan S, P, dan Q. Yang pertama adalah anggota himpunan S bilangan cacah kurang dari 15. Cacah itu mulai dari 0. Berarti S itu anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 14. Kenapa 15 tidak disertakan? Karena di sini kurang dari 15. Kemudian anggota P itu adalah bilangan faktor dari 12. Berarti bilangan asli yang bisa digunakan untuk membagi 12. Siapa itu P? P itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian untuk Q bilangan faktor dari 15, berarti isinya anggotanya adalah bilangan asli yang bisa digunakan untuk membagi 15. Siapa saja bilangannya Q atau anggotanya Q? Q itu adalah 1, 3, dan 5. Nah, untuk yang A sudah kejawab semua, tinggal yang B. Yang B adalah menggambar diagram Venn hubungan S, P, dan Q. Nah, untuk menentukan diagram Venn, alangkah lebih baiknya kita menentukan irisan daripada P dan Q dulu. Nah, P irisan Q hasilnya adalah 1 dan 3. Artinya adalah anggota yang sama antara himpunan P dan himpunan Q, yaitu 1 dan 3. Maka untuk yang B akan lebih gampang lagi. Pertama, kita menggambar diagram Venn. Pertama kotak, kemudian S, kemudian lingkaran P, kemudian lingkaran Q. Di mana lingkaran P dan lingkaran Q saling bersinggungan atau beririsan, ya. Di tengah-tengahnya ada lingkarannya lagi. Kenapa? Karena anggota P dan Q ada yang sama. Nah, itu yang harus ditentukan dulu ke dalam diagram Venn, yaitu bilangan 1 dan 3, irisan P dan Q. Nah, di sini 1 dan 3. Artinya 1 ya ikut anggotanya P, ikut juga anggotanya Q. Demikian juga bilangan atau angka 3. Kemudian kita lihat P anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Di sini sudah ada 1 dan 3. Berarti yang belum adalah 2, 4, 6, dan 12.
Di mana menuliskannya? Ya di lingkarannya P, tapi bukan di kompleknya atau di lingkarannya 1 dan 3 ini. Berarti di luar di sini. Nah, di sini ya untuk anggota P yang lain. Sedangkan untuk Q tadi sudah ada 1 dan 3. Ini lingkarannya Q, kita lihat 1 dan 3-nya ikut dimuat. Makanya 1 dan 3 sudah dimuat, tinggal 5 yang belum. Makanya 5 ditulis di sini, di luar 1 dan 3. Kemudian karena di sini ada anggota semesta, himpunan semesta ya atau S, berarti dari 0 sampai 14 ya yang belum ditulis di lingkaran P dan di lingkaran Q ditulis di luar lingkaran ini ya. Di luar lingkaran P dan Q, tapi masih dalam satu persegi ini ya. Maka yang belum ditulis adalah yang belum ditulis adalah 7, 8, 9, 10, 11, 13 dan 14. Nah, ini diagram Venn dari soal nomor 29. Nomor 30. Sebuah kelas terdiri dari 50 siswa. Diperoleh data 30 siswa hafal Asmaul Husna dan 25 siswa hafal sifat wajib bagi Allah. Jika 10 siswa belum hafal Asmaul Husna maupun sifat wajib bagi Allah, maka banyak siswa yang hafal keduanya adalah titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 30, alangkah lebih baiknya kita menggunakan diagram Venn. Nah, ini diagram Venn-nya ya, seperti biasa. Apa maksud daripada AH di sini dan PA? AH itu adalah hafal Asmaul Husna, sedangkan PA adalah hafal sifat wajib bagi Allah. Kenapa saling berpotongan? Karena ada yang hafal keduanya, meskipun di soal nomor 30 ditanyakan. Maka untuk menentukan banyaknya siswa yang hafal keduanya itu dimisalkan, yaitu I. Cara menuliskannya yaitu di irisannya, di tengah-tengah, atau di potongan atau irisan daripada AH dan WA di sini di tengah. Nah, sementara yang di sini artinya adalah hanya hafal Asmaul Husna, caranya adalah dari jumlah siswa yang hafal Asmaul Husna 30 dikurangi yang tengah-tengah, karena lingkaran AH di sini itu termasuk I, maka jumlah siswa yang hafal Asmaul Husna dikurangi I ditaruh di sini, artinya adalah yang hanya hafal Asmaul Husna. Caranya adalah 30 dikurangi I. Demikian juga untuk yang hafal sifat wajib bagi Allah, karena I ini juga dimuat oleh WA atau wajib bagi Allah, maka yang hanya hafal sifat wajib bagi Allah adalah ya 25 dikurangi I. Nah, sementara ini 10 siswa belum hafal Asmaul Husna maupun sifat wajib bagi Allah, berarti 10 ini ditulis di luar kedua lingkaran. Nah, di sini. Nah, setelah ini kita akan mencari nilai yang hafal keduanya, atau di sini adalah I. Banyak siswa yang hafal keduanya, dimisalkan I ya. Sedangkan jumlah seluruh siswa harus 50. Maka semua yang tertulis di dalam lingkaran ini, termasuk di luar lingkaran, itu harus dijumlahkan agar hasilnya menjadi 50. Caranya adalah 30 dikurangi I ini ya, ditambah I ini, kemudian ditambah lagi 25 dikurangi I yang ini, kemudian ditambah lagi 10 sama dengan 50. Kemudian kurungnya dibuka menjadi 30 dikurangi I ditambah 25 dikurangi I ditambah 10 sama dengan 50. Nah, di sini tertulis 65 dikurangi X sama dengan 50. 65 itu perolehan dari 30 ditambah 25 ditambah 10. Hasilnya 65. Sedangkan X di sini ya, itu perolehan dari X yang satu ini dan yang ini itu dioperasikan. Coba kita hitung, min 1X ditambah 1X min 1 ditambah 1 kan hasilnya 0. Berarti ini habis, tidak ada X lagi. X-nya tinggal yang ini yaitu min X. Maka di sini ditulis 65 dikurangi X, hasilnya harus 50. Atau nilainya adalah 65 dikurangi 50. Hasilnya adalah 15. Jadi untuk nomor 30, banyak siswa yang hafal keduanya itu adalah 15 siswa.